Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM akhir 026. Saya Lela Ismawati, NPM akhir 027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pemina Wijayanti dengan NPM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Baik, yang pertama di sini ada dasar-dasar pengakuan pendapatan. Nah, untuk latar belakangnya di sini baik IASB maupun FASB telah memperoleh indikasi bahwa selama ini bentuk pelaporan pendapatan belum memuaskan. Nah, beberapa waktu lalu IASB mengeluarkan standar konvergensi atas pengakuan pendapatan dengan judul Revenue from Contract with Customer. Nah, untuk standar pengakuan pendapatan di sini konsep utama dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama di sini ada tujuan utama, yaitu mengenali pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima perusahaan atau diharapkan akan diterima sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Nah, proses 5 langkah untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama di sini ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Yang ketiga, ada tentukan harga transaksi. Yang keempat, ada alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Yang kelima, ada mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu mengakui pendapatan dalam periode akuntansi ketika kewajiban kinerja terpenuhi. Nah, kemudian di sini ada gambaran umum proses 5 langkah yang telah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Di sini kami mengambil contoh Airbus. Nah, misalkan di sini perusahaan Airbus atau FRA menandatangani sebuah kontrak menjual pesawat dengan Cathay Pacific Airlines atau HKG senilai 100 euro juta. Nah, langkah pertama di sini ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang menetapkan hak atau kewajiban yang bersifat memaksa. Pada contoh ini, Airbus telah menandatangani sebuah kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Untuk langkah kedua di sini mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Apabila Airbus setuju untuk memberikan layanan perawatan pesawat, maka kewajiban kinerja terpisah ini harus dilihat sebagai konsekuensi atas janji tersebut. Langkah ketiga di sini ada menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi adalah jumlah yang disepakati bahwa suatu perusahaan berharap untuk menerima dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran atas penyerahan barang atau jasa. Nah, pada contoh ini harga transaksi jelas, yaitu 100 miliar. Nah, di sini ada langkah yang keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Nah, pada contoh ini Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Yang kemudian ada langkah kelima, yaitu pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Nah, Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 euro atas penjualan pesawat kepada Cathay Pacific pada saat telah terpenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Kemudian ada proses 5 langkah ditinjau kembali. Yang pertama di sini ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, langkah 1. Nah, di sini perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa dapat berupa tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis yang ada. Yang langkah kedua ada mengidentifikasi kinerja terpisah, yaitu kewajiban kinerja adalah suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang jelas kepada pelanggan. Tujuannya untuk menentukan apakah janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individual kepada pelanggan, ataukah untuk mentransfer barang atau item gabungan yang bersihkan barang atau jasa individual tersebut. Kemudian di sini ada langkah ketiga, yaitu menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi sendiri adalah jumlah yang ditetapkan akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Dalam suatu kontrak, biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayarkan suatu jumlah tertentu. Nah, kontrak lain perusahaan harus mempertimbangkan. Yang pertama di sini ada ketentuan variabel, yang kedua ada time value of money, yang ketiga ada ketentuan non tunai, yang keempat ada ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Selanjutnya langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk memijakan kewajiban kinerja. Nah, di sini berdasarkan nilai wajar relatif. Yang kedua, berdasarkan ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat jual dari barang atau jasa bila menggunakan basis terpisah atau stand alone basis. Yang ketiga, apabila tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik mereka atas barang atau jasa yang dijual menggunakan unit terpisah atau stand alone unit. Nah, selanjutnya di sini ada langkah kelima, yaitu mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Nah, perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada saat pelanggan telah mendapatkan kendali barang
atau jasa. Nah, perubahan dalam indikator kendali ini yang pertama di sini perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Yang kedua, perusahaan telah menyerahkan hak legal atas aset. Yang ketiga, perusahaan telah menyerahkan kepemilikan fisik aset. Yang keempat, ada pelanggan telah menerima risiko dan hak kepemilikan. Yang kelima, ada pelanggan telah menerima aset. Oke, kita lanjut ke prinsip pengakuan pendapatan dan konsep kendali. Di sini itu ada 7 prinsip pengakuan pendapatan dan konsep kendali. Pertama itu ada pengembalian dan potongan penjualan. Dan di dalam pengembalian dan potongan penjualan ini terdapat 3 jenis, yaitu pengembalian dana penuh atau sebagian dari imbalan yang dibayarkan. Kedua itu ada kredit yang dapat digunakan untuk membayar jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada penjual. Yang ketiga itu produk lain sebagai gantinya. Prinsip kedua itu ada perjanjian pembelian kembali. Nah, umumnya ini perusahaan itu melaporkan transaksi pembiayaan atau pinjaman itu ketika perusahaan penjual memiliki kewajiban berjangka atau opsi beli untuk membeli kembali asetnya dengan jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya. Yang prinsip ketiga itu ada pengaturan tagihan dan tahan. Nah, pengaturan tagihan dan tahan ini maksudnya adalah kontrak di mana entitas itu menagih pelanggan untuk suatu produk, tetapi entitas itu tetap memiliki kepemilikan fisik atas produk tersebut hingga produk tersebut ditransfer ke pelanggan di masa mendatang. Prinsip keempat itu ada hubungan prinsipal dan agen. Nah, dalam hubungan prinsipal dan agen ini, kewajiban pelaksanakan prinsipal adalah menyediakan barang atau memberikan layanan bagi pelanggannya. Nah, kewajiban pelaksanaan agennya itu adalah mengatur agar si prinsipal ini menyediakan barang atau layanan tersebut kepada pelanggannya. Kita ke prinsip yang lainnya, yang berikutnya itu ada konsinyasi. Nah, konsinyor atau produsen atau grosir itu mengirimkan barang dagangannya kepada konsinyasi atau disebut dengan pedagang yang akan bertindak sebagai agen bagi konsinyor dalam menjual barang dagangan tersebut, baik konsinyor maupun konsinyor yang berkepentingan ini untuk menjual untuk mendapatkan laba atau mengembangkan pasar. Prinsip yang keenam itu ada garansi. Garansi ini dibagi menjadi 2 jenis. Jadi ada assurance type warranty, yaitu jaminan bahwa produk itu memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Dan ada juga jenis yang garansinya itu service type warranty. Itu garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi jenis jaminan. Dan prinsip yang terakhir, prinsip yang ketujuh ada biaya awal yang tidak dapat dikembalikan. Nah, perusahaan ini harus menentukan apakah pembayaran di muka yang tidak dapat dikembalikan ini adalah untuk produk atau layanan pada periode berjalan. Nah, dalam kebanyakan situasi pembayaran ini adalah untuk pengiriman produk dan layanan di masa mendatang dan karenanya tidak boleh dicatat sebagai pendapatan pada saat pembayaran. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kontrak aset dan liabilities. Nah, kita ke kontrak aset yang terlebih dahulu. Kontrak aset ini itu ada 2 jenis. Yang pertama ada hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan. Kedua itu ada hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaannya itu telah memenuhi satu kewajiban kinerja tetapi harus memenuhi kewajiban kinerja lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggannya. Kemudian itu ada fixed asset. Jadi fixed asset ini kewajiban perusahaan untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan yang mana perusahaan ini telah menerima imbalan dari pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu kontrak konstruksi jangka panjang. Kita akan membahas mengenai pertama ada pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu. Nah, umumnya perusahaan itu mengakui pendapatan pada titik penjualan karena pada saat itulah kewajiban kinerja terpenuhi. Namun, dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Konteks paling menonjol di mana pendapatan diakui dari waktu ke waktu adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, kontrak jangka panjang ini seringkali menetapkan bahwa penjual atau pembangun dapat menagih pembeli secara berkala saat mencapai berbagai titik dan proyek.
Nah, bila proyek terdiri dari unit-unit yang dapat dipisahkan seperti sekelompok bangunan ataupun jalan sepanjang bermil-mil, ketentuan kontrak dapat mengatur penyerahan secara mencicil. Dalam hal tersebut, penjual akan menagih pembeli dan mengalihkan hak milik pada tahap penyelesaian yang ditetapkan, seperti penyelesaian pada setiap unit bangunan atau setiap 10 mil jalan. Nah, catatan akuntansi harus mencatat penjualan saat angsuran dikirimkan. Suatu perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika setidaknya salah satu dari tiga kriteria terpenuhi. Itu yang pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat dari layanan kinerja penjual sebagaimana kinerja penjual. Kedua, kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya pekerjaan dalam proses yang dikendalikan oleh pelanggan saat aset tersebut diciptakan atau ditingkatkan. Yang ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dan penggunaan alternatif. Misalnya, aset tersebut tidak dapat digunakan oleh pelanggan lain. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya salah satu kriteria berikut harus terpenuhi. Yang pertama, yaitu perusahaan lain tidak perlu secara substansial mengulang kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan tersebut hingga saat ini jika perusahaan lain telah memenuhi kewajiban yang tersisa kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, perusahaan mempunyai hak atas pembayaran atas kinerja yang telah diselesaikannya, tanggal dan berharap untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan. Nah, jika kriteria 1, 2, atau 3 terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Jika perusahaan dapat memperkirakan kemajuannya menuju pemenuhan kewajiban kinerja secara wajar, artinya perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi, disebut sebagai metode presentasi penyelesaian, di mana perusahaan mengakumulasikan biaya konstruksi ditambah laba kotor yang diakui hingga saat ini dalam akun inventaris dan mengakumulasikan tagihan kemajuan dalam akun inventaris kontra. Nah, jika kriteria pengakuan dari waktu ke waktu ini tidak terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor pada suatu titik waktu, yaitu saat kontrak selesai. Nah, dalam kasus ini pendapatan kontrak hanya diakui sejauh biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat dipulihkan. Setelah semua biaya diakui, laba diakui. Pendekatan ini disebut dengan metode pemulihan biaya. Nah, perusahaan mengakumulasikan biaya konstruksi dalam akun inventaris konstruksi dalam proses dan mengakumulasikan tagihan kemajuan dalam akun inventaris kontra, tagihan atas konstruksi dalam proses. Selanjutnya ini kita masuk ke pertama, ada metode presentasi penyelesaian. Nah, metode presentasi penyelesaian ini yaitu mengakui pendapatan biaya dan laba kotor saat perusahaan membuat kemajuan menuju penyelesaian kontrak jangka panjang. Nah, ukuran input yang paling populer untuk menentukan progres terhadap penyelesaian pekerjaan adalah cost to cost business. Nah, di bawah ini ada beberapa rumus, yaitu cost incurred to date dibagi dengan most recent estimate of total cost sama dengan percent complete. Nah, cost incurred to date ini yaitu biaya yang telah dikeluarkan hingga saat ini untuk proyek. Kemudian, most recent estimate of total cost ini yaitu estimasi terbaru dari total biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Nah, kemudian hasilnya yaitu percent complete, yaitu persentase penyelesaian proyek. Yaitu ini dihitung dengan membagi biaya yang telah dikeluarkan dengan estimasi total biaya, kemudian dibagi dengan kemudian presentasi ini menunjukkan sejauh mana proyek telah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung di sini revenue or gross profit to be recognized to date, di mana cara menghitungnya yaitu dengan percent complete, yaitu persentase penyelesaian yang telah kita hitung sebelumnya dikali dengan estimate
total revenue or gross profit, yaitu total pendapatan atau laba kotor yang diperkirakan akan diperoleh dari proyek. Maka hasilnya revenue or gross profit to be recognized to date, di mana pendapatan atau laba kotor yang dapat diakui hingga saat ini. Ini adalah bagian dari total pendapatan yang proporsional dengan presentasi penyelesaian proyek. Kemudian perhitungan tadi akan menghasilkan lagi current period revenue or gross profit, yaitu dengan menghitung revenue yang or gross profit to be recognized to date yang telah kita hitung tadi, yaitu total pendapatan yang dapat diakui hingga saat ini, kita kurang dengan revenue or gross profit recognized in prior periods, mana pendapatan yang telah diakui pada periode sebelumnya akan menghasilkan current period revenue or gross profit, yaitu pendapatan yang diakui pada periode berjalan, yang merupakan selisih antara total pendapatan yang diakui dengan pendapatan yang telah diakui pada periode sebelumnya. Kemudian ada metode pemulihan biaya atau cost recovery, atau juga bisa disebut zero profit method, yaitu metode ini mengakui pendapatan hanya sepanjang biaya yang terjadi, yang diharapkan akan terpulihkan. Hanya setelah seluruh biaya terjadi, maka laba kotor diakui. Perusahaan mengakui pendapatan dan melaporkan laba dari kontrak konstruksi jangka panjang bisnis utamanya dengan metode pemulihan biaya. Nah, kontrak-kontrak ini umumnya berlaku untuk jangka waktu melebihi 1 tahun. Biaya kontrak dan penagihan diakumulasikan selama periode konstruksi, dan pendapatan hanya diakui sebatas biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat dipulihkan. Hanya setelah semua biaya dikeluarkan laba bersih yang diakui. Biaya yang termasuk dalam konstruksi dalam proses meliputi biaya langsung material, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead terkait proyek. Biaya umum dan biaya overhead perusahaan, biaya administrasi dibebankan pada periode terjadinya. Kerugian kontrak jangka panjang. Jadi kerugian kontrak jangka panjang ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada kerugian pada periode berjalan atas kontrak yang menggunakan. Biasanya kondisi ini tuh muncul ketika selama konstruksi terjadi peningkatan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi peningkatan tersebut tidak menghilangkan semua keuntungan pada kontrak. Berdasarkan metode persentase penyelesaian saja, estimasi kenaikan biaya memerlukan penyesuaian periode berjalan atas kelebihan laba kotor yang diakui pada proyek pada periode sebelumnya. Biasanya perusahaan mencatat penyesuaian ini sebagai kerugian pada periode berjalan karena merupakan perubahan estimasi akuntansi. Kemudian yang kedua ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan, yang dimana estimasi biaya pada akhir kontrak periode berjalan dapat mengidentifikasikan bahwa kerugian akan terjadi setelah penyelesaian seluruh kontrak. Berdasarkan metode persentase penyelesaian dan metode pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh kerugian kontrak yang diharapkan pada periode berjalan. Kerugian pada periode berjalan yaitu misalnya cost of debt pada tanggal 31 Desember tahun 2023 yaitu senilai 2.919.000 euro, yang dimana estimate cost to complete atau revisionnya itu sekitar 1.468.962 euro. Kemudian estimate total cost-nya yaitu senilai 4.384.962 euro. Presentasi komplitnya itu 2.916 euro dibagi 4.384.962 euro itu dapatkan 66,1/2%, dimana revenue recognized in tahun 2023 yaitu senilai 4.500 euro dikali 66,5, kemudian dikurangi 1.125 euro, maka akan mendapatkan hasil 1.867.500 euro. Kemudian cost incurred in tahun 2023 yaitu senilai 1.916 euro. Kemudian loss recognized in tahun 2023 yaitu senilai 48.500 euro.
Kemudian kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan, di mana ada kontrak price, yaitu ada terdiri dari original estimation dan revised estimation itu tahun 2020 dan tahun 2023, di mana senilai 4.500 euro dan 4.500 euro di tahun 2023. Kemudian estimate total costnya di tahun 2022 ada 4 juta euro dan di tahun 2023 ada 4.556.250 euro. Kemudian ada estimate gross profit di tahun 2022 yaitu 500 euro. Kemudian di tahun 2023 nya kosong. Kemudian ada estimate loss di tahun 2022 nya kosong, sedangkan di tahun 2023 nya ada 56.250 euro. Totalnya itu ada di tahun 2022 yaitu 2.916.000 euro, sedangkan di tahun 2023 nya itu adalah 1.640.250 euro. Pengakuan pendapatan untuk waralaba. Waralaba merupakan bidang yang menantang karena berbagai kewajiban kinerja mungkin ada dalam perjanjian waralaba tertentu. Akibatnya, perusahaan harus menganalisis perjanjian waralaba dengan cermat untuk mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah, menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi, dan oleh karena itu, kapan pendapatan harus diakui. 4 jenis pengaturan waralaba telah berkembang. Yang pertama ada produsen retail, yang kedua produsen grosir, yang ketiga sponsor layanan retail, dan yang keempat adalah grosir retail. Kategori waralaba yang tumbuh paling cepat dan yang telah menimbulkan tantangan akuntansi adalah kategori ketiga, yaitu sponsor layanan retail. Yang termasuk dalam kategori ini adalah industri bisnis seperti toko es krim atau yogurt beku, misalnya Snowflake, Gelato, Frost, Citybee. Kemudian tempat penjualan makanan seperti Quick, Odes, McDonald's, dan KFC. Restoran seperti La Bonne Series, Itself and Butlers, and Pizza Hut. Hotel Steinberger, Ration, dan Maritz. Penyewaan mobil, Aeropcar, Hafiz, dan lain-lain, misalnya kayak Body Shop, Swatch, atau 7-Eleven. Biasanya perusahaan waralaba itu memperoleh pendapatan dari salah satu atau kedua sumber. Yang pertama yaitu dari penjualan waralaba awal dan aset atau layanan terkait. Kemudian yang kedua yaitu dari biaya berkelanjutan berdasarkan operasi waralaba. Pemberian waralaba atau pihak yang memberikan hak bisnis berdasarkan waralaba biasanya menyediakan layanan kepada penerima waralaba. Yang pertama yaitu bantuan dalam memilih lokasi, ada menganalisis lokasi dan menegosiasikan sewa. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi potensi pendapatan. Ketiga ada pengawasan kegiatan konstruksi yang terdiri dari memperoleh pembiayaan, merancang bangunan, dan mengawasi kontraktor selama pembangunan. Yang keempat ada bantuan dalam pengadaan rambu, perlengkapan, dan peralatan. Kelima, layanan pembukuan dan konsultasi yang terdiri dari menyiapkan catatan waralaba, memberikan nasihat tentang pendapatan, pajak real estate, dan pajak lainnya, serta memberikan nasihat tentang peraturan setempat terkait pebisnis pewaralaba. Yang keenam ada pelatihan karyawan dan manajemen. Yang ketujuh adalah kontrak kualitas, dan yang kedelapan adalah periklanan dan spons dan promosi. Akuntansi waralaba. Kegiatan pelaksanaan dalam pengaturan waralaba terkait dengan hak untuk membuka bisnis, penggunaan nama dagang atau kekayaan intelektual lainnya dari pemberi waralaba, dan layanan berkelanjutan seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan dalam beberapa kasus penyediaan inventaris dan manajemen inventaris. Pemberian waralaba biasanya mengenakan biaya waralaba awal serta biaya waralaba berkelanjutan. Biaya waralaba awal adalah pembayaran untuk membangun hubungan waralaba dan menyediakan beberapa layanan awal. Sedangkan biaya waralaba berkelanjutan diterima sebagai imbalan atas hak berkelanjutan yang diberikan oleh perjanjian waralaba dan untuk menyediakan layanan seperti pelatihan manajemen, periklanan dan promosi, bantuan hukum, dan dukungan lainnya. Pengakuan pendapatan hak waralaba dari waktu ke waktu, yang dimana pada tanggal 15 Desember tahun 2022, cash senilai 5.000 pada unremit Francis Revenue senilai 5.000.
Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2023 ada underneath franchise revenue senilai 1.000. Pada franchise revenue yang didapatkan dari $5.000 ditambah dibagi 5, maka mendapatkan 1.000. Dan ada account receivable yaitu senilai 5.950 pada franchise revenue, yang dimana ini tuh didapatkan dari 85.000 dikali 0,7, maka hasilnya juga mendapatkan 5.950. Kemudian untuk payment receipt yaitu pada tanggal 15 Januari tahun 2024 cash nilai 5.950 pada akun receivable senilai 5.950.